Lutfi para habaib adalah berhala di milenial karena rohnya tidak roh Pancasila. Roh Pancasila kau jadikan berhala. Balik, pribumi mengatakan habaib adalah berhala karena rohnya tidak roh Pancasila. Syahadatnya beda dengan syahadat ulama Nusantara. Betul. Perang berpanjangan sejarah selama hidup di dunia. Jadi Jurhum itu termasuk kabilah suku tertua dari Yaman. Dulu yang bikin gaduh di Makkah sebenarnya dikasih dispensasi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah perang penghancuran berhala. Itu dikasih dispensasi. Ayo kamu rawat itu maka cuman lama-lama ini kurang ajar, biadab, ingin menguasai, ambisius untuk menjadi penguasa. Akhirnya mau tidak mau Jurhum diusir kembali ke Yaman. Itu di era Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu aja dengan bejatnya. Ini licik bahwa oke, saya diusir dikembalikan ke Yaman, saya tutup nanti air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu Gus disembunyikan, pokoknya dilenyapkan sampai hilang. Makanya bukti Nabi kita sampai ketemu, ya kan? Loh, awal yang menutup Zam-Zam ini mereka suku Jurhum. Dari mana? Dari Yaman. Itu nanti ada harapan kembali suatu saat dia yang tahu, karena dia yang ngubur Zam-Zam. Bahkan harta yang berkaitan dengan Ka'bah itu ditimbun bahwa nanti akan menjadi harta karun mereka. Maka pantas di era Abroha merebut kembali mau menghancurkan Ka'bah. Dalam sejarah mencatat ini sebenarnya bukan faktor agama, tapi faktor ekonomi. Jadi ekonomi global. Ini kalau Yaman sebenarnya nggak ada apa-apanya, miskin. Mau menyerang ke Makkah aja, minta bantuan Najasyi, dihadirkannya yaitu gajah yang besar. Itu Yaman nggak punya itu. Najasyi yang punya. Kita tarik ulur, berarti berkepanjangan bos. Kubu Nabi Muhammad, kubu Nabi Ibrahim dengan kubu Jurhum ini sampai ke Nusantara. Masing-masing mencari pendukung. Betul nggak Pak Imron? Jadi intinya bukan syiar, tapi mencari kekayaan. Gitu. Nah, sekarang saya kupas, mohon maaf. Sebagai pribumi, kalau dari versi Abuya, saya berangkat ngupas dari berhala, mohon maaf. Pak Mujib berani menaskan sebagai pribumi, sebagai orang Indonesia yang berdasarkan Pancasila adati. Pribumi bicara, kenapa Abuya teriak toreko pun dirampas. Betul? Di era Nabi Ibrahim wajar yang namanya berhala. Kalau berhala di era milenial siapa? Yaitu orang-orang yang tidak punya jiwa ruh Pancasila. Ayo sampaikan saudara-saudara, siapapun yang tidak punya ruh jiwa Pancasila, inilah berhala-berhala di milenial sekarang. Betul? Nah, Lutfi berani merampas seluruh torekoh, dirampok dengan dalih bahwa toreko terbaik torekonya habaib. Banyak di videonya. Dia mau menghabaibkan dari Sabang sampai Merauke. Indonesia ini yang ditakuti apa? Rohnya. Kalau roh sudah dirampas, banyak saudara kita, ulama kita yang dijadikan berhala. Kenapa berhala? Rohnya sudah tidak roh Pancasila, beralih dengan roh Yaman. Bahaya ini. Hati, santri Nusantara lebih kejam. Sekarang Lutfi para habaib adalah berhala di milenial karena rohnya tidak roh Pancasila. Betul nggak? Jiwa
Pancasila akhirnya hilang. Kalau di era Nabi Ibrahim jelas berhala itu patung, tapi dia berdomisili di Indonesia berdasarkan Pancasila, tapi rohnya sudah dirampas menjadi roh Yaman. Ini gak jauh dengan tentara gajah. Kenapa? Ini fakta berbicara. Kenapa seluruh mursyid dirampok oleh Lutfi dijadikan berhak dan boleh untuk politik? Betul nggak? Loh, kita mengenal bahwa orang-orang guru yang merawat rohnya kita ini mereka para mursyid. Kalau dibelokkan menjadi orang politik, ini bahaya. Rohnya Pancasila hilang, dirubah menjadi roh habaib atau roh Yaman. Ini baru wujud yang bicara. Makanya mohon maaf, sebenarnya gak tega kalau kamu sudah menjadi mukhibin berhabaib. Kamu termasuk sudah menjadi benih-benih pengkhianat negara. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, yang saudara kita masih termakan terdoktrin, ini adalah benih-benih fitnah, yaitu pengkhianat bangsa. Bahaya, karena rohnya sudah tidak roh Pancasila. Bahaya. Tolong yang masih membela habaib, yang jelas langkahnya salah, oknum-oknumnya salah, berarti dia mau menghapus Pancasila. Apakah kurang jelas? Contoh, siapakah yang ngebom Borobudur? Siapa? Siapakah yang ngebom Bali? Itu bukan berhala, bos. Saudara kita Nabi, saudara kita dzurriyyah Nabi Adam. Jangan dianggap berhala. Borobudur jangan berhala. Sekarang mujib teriak habaib adalah berhala karena tidak ada rohnya Pancasila. Daripada rakyat negara ditindas, dioper alih menjadi negara Yaman. Kelakuannya seperti kelakuan Abrah yang menghancurkan Ka'bah. Dia berdalih tokoh sufi mau menggait seluruh dunia. Betul? Dia itu berdalih action sebagai tokoh sufi sedunia, tapi merampas pribumi. Mursyid-mursyid diperbolehkan untuk ambil politik. Kalau kita awam banyak yang nggak tahu, sebenarnya merampas ruh Pancasila. Sekarang saya jelaskan. Hunaka farqun baina syahadatil pribumi dengan baina syahadatil habaib. Sekarang jelas syahadat pribumi dengan syahadat para habaib beda. Kenapa pribumi syahadatnya Pancasila? Karena Pancasila piagamnya dari Madinah dibawa ke Indonesia. Kalau mereka tidak ruh sejalan dengan Pancasila, berarti syahadatnya beda. Muhammad yang ada di Yaman bukan Muhammad yang ada di Madinah. Ayo, hunaka farqun, harus dibedah. Selama rohnya bukan roh Pancasila, syahadatnya jelas bukan syahadat Muhammad Nabi kita yang di Madinah, yang mengajak ummatun wahidah. Boleh berbeda suku, mau Yahudi Nasrani, mangga, silakan berkembangkan agama masing-masing, silakan mengembangkan ekonomi masing-masing, tapi satu, harus menjaga Madinah. Ini persis akhlak baginda Nabi Muhammad yang di Madinah, dibawa oleh ulama Nusantara, dibawa oleh Wali Songo. Satu, nggak ada perbedaan antar suku, dari Sabang sampai Merauke. Yang penting kompak menjaga Indonesia tercinta. Kamu merampas roh Pancasila, kau jadikan berhala. Balik, pribumi mengatakan habaib adalah berhala karena rohnya tidak roh Pancasila, syahadatnya beda dengan syahadat ulama Nusantara. Betul? Harus jelas, harus berani. Bahaya. Apalagi saya mendengar ulama kita ini menjadi apa? Pengawalnya para habaib, bangsat sia. Makanya PBN nggak berani sama Lutfi karena mereka sudah jelas menjadi kayak pengawalnya Habib. Betul nggak? Lah, waduh. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi yang kau pernah menginjak
jelek-jelekan, bahkan bicara yang gak andeng dan sebagainya kepada pribumi, kepada ulama Nusantara. Antum alhin, sekarang engkau adalah berhala-berhala di milenial. Muhammad sallallahu Muhammad. Bahaya, nggak dibabat. Ini kita, apalagi nanti sampai anak cucu kita. Bahaya. Saya ulangi lagi, mereka menjadikan berhala-berhala. Kenapa? Rohnya para mursyid disapu habis untuk berpolitik. Ini mengacak-acak roh, mengacak-acak roh Pancasila. Padahal bahaya. Ini intinya adalah syahadat kita sejati, syahadat Muhammad yang menyelesaikan Madinah. Piagam Madinah menjadi piagam Indonesia adalah Pancasila. Hati-hati. Bukti ada sahabat beliau nenggone Klaten, Mbah Lim itu sampai bikin pondok pesantren Pancasila. Itu artinya apa? Hati-hati, satu saat ada syahadat yang beda. Ternyata sekarang bukti bukan syahadat Muhammad Madinah, tapi syahadat Yamani. Naudzubillah min dzalik. Sebenarnya apa? Bukan agama. Ini dulu masalahnya. Yamani ku miskin, jauh dengan negara kita yang besar, yang hebat, yang loh Cinawi. Mohon maaf, kalau kamu berani menyempelekan orang Nusantara pribumi, kamu berarti bangsat, berani menghapus walaqad karramna bani Adam. Ini satu ayat, tak ambil satu pucuknya aja. Wawu ini berbicara. Kalau kata tulisan ini mau istinab, awas, ini alinea baru, harus tidak boleh gagal paham, jangan sampai salah fokus kata wawu ini. Hati-hati, alinea baru. Lam itu artinya sungguh, kot lagi sungguh lagi, sampai karomna maknanya juga sungguh lagi. 3 kali Allah berfirman sungguh aku muliakan anak cucu Adam. Sekarang kau hadir bilang anjing sama ulama, bikin orang-orang pribumi nggak berdaya, dianggap hidung pesek, dianggap kayak celengan semar. Bahaya. Kamu berarti tidak bisa membaca ayat walaqad karramna bani Adam, anak cucu Adam. Betul verily kata Inggrisnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia berani. Muhammad gak ada apa-apanya. Bangsat, mau mengaku nabi kamu ya? Betul nggak? Pesan coba, kira-kira langkahnya dengan buta-butaan, dengan kayak gila-gilaan, kira-kira faktor apa? Kalau Jurhum suku Yaman untuk menguasai, berarti ibarat rakus itu orang Jurhum, orang Yaman. Hati-hati, karena kita sudah sering menceritakan Utsman bin Yahya, sudah sering menceritakan Prof. Insinyur Warkonye, betul nggak? Ambil paling atas, ternyata berhala bahaya. Makanya pesan Nabi kita Muhammad SAW, bedakan antara Yaman dengan Indonesia yang tercinta dan terkaya ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi kita pernah bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling saya khawatirkan yang menimpa kepada umat saya apa? Ayak surofihimul mal. Suatu saat umat Muhammad ini kaya-kaya, harganya melimpah, tapi apa yang terjadi? Fayatahasadun wayaktatilun. Apa langkah mereka? Umat Muhammad kalau sudah pada kaya, hartanya melimpah, mereka mengadakan langkah-langkah iri, alian hasud. Bahkan yang tragis, siap berani membantai dan mengadakan pembunuhan. Kenapa Pak Alawi diawali Utsman bin Yahya ke sini? Ini apa? Iri umat Muhammad yang di Nusantara gempa di bawah Cinawi, gemerapan hartanya dengan cara beribu cara dia hasut, bahkan berani membunuh. Lah ini yang namanya benih-benih pengkhianat bangsa, yaitu Muhyiddin Bahabaib. Hati-hati. Kalau kamu masih bersikeras menghalangi bahkan jabatan untuk Habib goblok, nggak sadar-sadar kamu tertulis benih-benih pengkhianat anak bangsa. Naudzubillah min dzalik. Makanya beliau Kanjeng Nabi ngasih lagi, istainu ala qada'il hawaij. Makanya hati-hati,
Kalau umat Muhammad ini sudah kaya, mereka itu iri, bahkan membunuh siap, membantai siap. Kamu harus bil kitmani. Kalau ada keperluan apa-apa harus disembunyikan. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, Pak Alawi, Habaib, jangan sampai tahu, tutup pintu. Karena mereka melangkah iri, bahkan siap mau membantai. Bahkan jelasnya yang nama istana kita, istana presiden, dibilang istana apa? Istana iblis. Bangsa nggak besar, bangsa nggak sadar dia, nggak sadar. Istainu ala qada'il hawaij bil kitman. Ini Kanjeng Nabi wanti-wanti, harus disembunyikan. Jangan sampai Lutfi wa awanihi dangkalnya sampai tahu hajat-hajat Indonesia. Bahaya. Harus tutup pintu. Iri dengan isinya yang ada di negara tercinta. Beliau menegaskan lagi, fa inna kulladzi nikmatin mahsudun. Karena setiap sesuatu yang mempunyai kenikmatan pasti akan diiri dan rasa iri. Pasti ada yang iri, pasti hasud akan datang. Kalau hasud dari saudara kita pribumi kayaknya jauh, betul enggak? Yang iri berarti imigran, para pendatang. Mohon maaf ya, saudara-saudaraku, mohon maaf. Mulai sekarang grupnya Pak Alawi, grupnya Lutfi, jangan sampai tahu hajat-hajat Indonesia, tutup. Karena mereka melangkah iri. Naudzubillah min dzalik. Kata lagi, mungkin kurang jelas, diperjelas lagi baginda Rasul. Innalani amallah, sungguh kenikmatan Allah ada. Jelas ada musuhnya. Berarti grupnya Pak Alawi, Habaib, ada musuh kita yang berselimut. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati.